damai di hati. Jemaat yang diberkati Tuhan, baiklah ibadat kolom kita malam hari ini segera akan dimulaikan dan diinformasikan bahwa ibadat malam hari ini nanti akan dipimpin oleh Syamas Bapak Stanley Roring. Dan perlu juga disampaikan kepada seluruh jemaat yang ada di kolom 22 bahwa ini sementara disiarkan langsung boleh dilihat lewat WA kolom 22. Demikian informasi disampaikan kepada seluruh jemaat yang ada di kolom 22. Jemaat kolom 22 yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk membuka ibadah kita di malam hari ini, saya mengundang sekalian kita angkat pujian dengan menyanyi bersama-sama di dalam NNBT nomor 2, Dunia Tercipta Oleh Karena Tuhan. Dunia tercipta oleh karena Tuhanmu, bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu, berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Watakan kemuliaan kerajaannya, wujudkan cinta kasih damai dan teladanmu, bekerja demi kebesaran namanya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Jemaat sekalian diundang berdiri, dan marilah kita tariskan persekutuan di malam hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa untuk pembacaan firman di malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, saat ini sekiranya Engkau memberikan kami kesempatan untuk membaca, bahkan merenungkan bagian kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Bapa, biarlah Engkau berkenan untuk mengutus Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami masing-masing pribadi, agar kami semua dapat dimampukan untuk memahami kebenaran firman. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-17, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9.
Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan pembacaan ini saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Antipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau di kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Kita sambut dengan menyanyi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku dan sebagai sulung pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan, firman Tuhan terang pada jalanku. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Shalom. Jemaat kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, judul renungan kita di malam hari ini, bahkan di sepanjang minggu yang berjalan ini, mengambil tema demokrasi bukan demonstrasi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita menceritakan bagaimana perjalanan seorang Paulus dan tiba di Tesalonika. Dan sebagaimana juga seorang Paulus, kebiasaannya ia memulaikan penginjilan di sinagoge orang Yahudi. 3 minggu lamanya Paulus tinggal di sana dan terus mengabarkan Injil Tuhan. Dan setiap hari Sabat ia memberitakan kepada orang Yahudi
tentang tulisan-tulisan Alkitab suci mereka tentang Mesias. Dalam hal ini Paulus memanfaatkan momen-momen penting di hari-hari Sabat, karena di hari-hari Sabat di mana banyak orang-orang Yahudi berkumpul untuk menerangkan tentang siapa Mesias menurut kitab suci dan memberitakan siapa dan bagaimana kehidupan Yesus sebagaimana isi kitab suci tentang Mesias itu. Demikian juga Paulus menjelaskan mengapa Mesias harus mati dan bangkit dari antara orang-orang mati. Dan ini merupakan suatu intisari dari kitab Injil. Jemaat kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pemberitaan Paulus ini, beberapa orang Yahudi menjadi percaya kepada Yesus. Di antaranya adalah Yason, sebagaimana yang dicatat dalam kitab 1 Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai dengan 9. Bahkan sejumlah besar orang Yunani dan para perempuan terkemuka pun ikut bergabung. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, seperti perikop sebelumnya, pekerjaan Tuhan selalu mengalami gangguan, baik dari luar maupun dari dalam. Seperti contoh di Filipi, orang non-Yahudi memusuhi Paulus, sementara di Tesalonika justru orang Yahudi sendiri. Mereka mengajak beberapa penjahat dan juga preman pasar untuk mengadakan keributan dan kekacauan di kota Tesalonika. Mereka bahkan menyerbu rumah Yason untuk menangkap Paulus. Dan karena tidak ditemukannya, Yasonlah yang dijadikan sasaran kemarahan mereka. Hanya dengan jaminan Yason, penduduk kota Tesalonika menjadi tenang. Jemaat kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini juga kita melihat bahwa Kristus adalah Raja yang jauh lebih berkuasa daripada raja-raja di dunia ini. Dan kita tidak perlu khawatir terhadap kuasa apapun di dunia ini bila kita hendak melayani Kristus. Di dalam setiap pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi saat kita melakukan pekerjaan Tuhan, Ia pasti menyertai serta memberikan pertolongan pada waktunya, sesuai dengan kedaulatan kehendak-Nya yang sempurna. Dan semua itu pasti menghasilkan dampak positif yang dikerjakan Allah melalui Roh Kudus. Begitupun dalam setiap jerih lelah kita dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Oleh dan sebab itu, di malam hari ini, firman Tuhan mau mengajak kepada kita semua, terlebih khusus bagi rekan-rekan pekerja dalam pelayanan, untuk tetap semangat dalam melayani Kristus dan jangan pernah takut ataupun bimbang. Sebab karena sesungguhnya Tuhan yang kita sembah, Dia akan senantiasa memberikan pertolongan, penyertaan pada kita semua, agar kita dimampukan di dalam menjalani bahkan memberitakan firman Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni saudara kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang yang jahat. Karena Engkau kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat kekasih dalam Tuhan, diundang berdiri dan kita akan akhiri ibadah malam hari ini dengan menyanyi NKB nomor 211 ayat 1. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang megah di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Demikian ibadah telah selesai.